Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Ardianawati dan kelompok saya Kasmawati. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur organisasi profesi guru dan kebijakan guru di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kasma. Yang pertama ada hakikat organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi keguruan berasal dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan keguruan. Ada banyak pendapat yang mengemukakan pengertian dari organisasi diantaranya sebagai berikut. Pertama, dari organisasi menurut Stoner. Organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Dan yang kedua, menurut James de Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, menurut Chester E. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Lanjut, ada fungsi organisasi profesi keguruan. Yang pertama, ada fungsi pemersatu, yaitu kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasari, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi profesi. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural atau kebudayaan, dan falsafah atau gagasan tentang sistem nilai. Dan yang kedua ada fungsi peningkatan kemampuan profesional, yaitu meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi pendidikan ini. Dan yang selanjutnya ada tujuan organisasi profesi keguruan. Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 38 tahun 1992, pasal 61, ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum ialah terwujud tenaga kependidikan yang profesional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi keguruan di Indonesia. Yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI tahun 1932. Tujuan utama pendirian PGRI adalah membela dan mempertahankan Republik Indonesia, memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan, dan membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya. Yang kedua, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP.
Musyawarah guru mata pelajaran merupakan wadah asosiasi atau perkumpulan bagi para guru mata pelajaran yang berada di sesuatu sanggar, sekolah, kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau pelaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia adalah suatu organisasi profesi di bidang pendidikan di Indonesia. Tujuan organisasi ini untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk pembangunan pendidikan nasional. Yang keempat, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia didirikan pada tanggal 17 Desember 1975 dan sekarang diganti dengan nama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia adalah organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Kemudian, ruang lingkup organisasi keguruan di Indonesia. Ruang lingkup profesi guru dapat dibagi ke dua gugus, yaitu yang pertama, gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional. Yang kedua, gugus kemampuan profesional. Kemudian, Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menimbang, pertama, bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Yang ketiga, bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf pertama, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan kedua serta ketiga perlu dibentuk undang-undang serta guru dan dosen. Mengingat pasal 20, pasal 22D dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.